Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 11 RPL 2. Kita lanjut lagi setelah kemarin kita belajar tentang percabangan, di mana kita bisa mengerjakan kode program tertentu sesuai dengan kondisi. Nah, sekarang kita masuk ke perulangan atau loops. Loops itu dia intinya mengulang kode program tertentu sesuai dengan kondisinya ya. Loops ini ada 4 jenis kalau di PHP. Yang pertama adalah while. Yang while ini dia digunakan untuk mengulang kode program tertentu selama kondisi terpenuhi. Jadi kurang lebih sama seperti ketika kita disuruh makan hingga kita merasa kenyang, makan terus sampai kenyang. Nah, kondisinya adalah makan ketika lapar dan ketika kenyang dia berhenti. Itu sama semacam perulangan while. Nah, kalau perulangan while ini bisa jadi jika kondisinya sama sekali tidak terpenuhi, dia bisa jadi tidak ada kode program yang dijalankan sama sekali. Contoh kalau misalkan yang tadi logika makan hingga kenyang tadi, jika kita kenyang ya kita tidak makan. Jadi bisa saja dia tidak terjadi sama sekali. Berbeda dengan do while, kalau yang do while dia akan mengeksekusi blok kode programnya minimal sekali, lalu mengulanginya lagi selama kondisi terpenuhi. Jadi minimal dilakukan sekali. Jadi misalnya suruh makan sop, coba sop. Kalau enak, makan lagi sampai puas misalnya kayak gitu. Jadi minimal dia akan makan sekali. Terus ketika kondisinya sudah tidak terpenuhi, dia berhenti. Jadi hanya dilakukan sekali. Nah, kalau for ini digunakan untuk mengulang blok kode program sebanyak jumlah yang ditentukan. Jadi kalau kita sudah tahu berapa kali dia akan berulang, kita bisa menggunakan for. Kalau while sama do while ini kan kita tidak mesti tahu berapa kali dia akan berulang. Selama pokoknya kondisinya terpenuhi, entah dia berapa kali berulang, dia bisa terus berulang. Nah, tapi kalau for ini seperti misalnya kita menyuruh salah satu siswa untuk push up sebanyak 50 kali. Kan sudah jelas kita akan minta si anak itu push up 50 kali. Itu sama seperti for. Nah, kemudian ada juga yang namanya for each. For each ini mengulang kode program sebanyak jumlah elemen dari sebuah himpunan. Jadi misalnya ada himpunan dengan elemen 10, maka nanti dia ketika kita menggunakan for each, program yang akan kita taruh di dalamnya blok perulangan akan berulang sebanyak 10 kali, tergantung banyak elemen dari array atau himpunan. Nah, ini kita coba aja. Kita mulai dari while loops. While loops, sintaksnya adalah while, kata kunci while. Kemudian lalu ada condition is true, kondisi yang menyebabkan dia berulang. Selama dia kondisinya itu benar, maka yang berada dalam blok ini itu akan dikerjakan. Ya, contoh ada X sama dengan 1. Nah, di dalam perulangan itu biasanya ada semacam iterator atau pencacah atau counter, ya, penghitung. Sama seperti ketika kita menyuruh salah satu siswa untuk push up sebanyak 100 kali, pasti ada salah satu siswa yang lain yang menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sama di sini pencacahnya atau penghitungnya itu bisa dalam bentuk sebuah variabel dan menghitungnya bisa mulai dari 1, mulai dari 0 atau mulai dari manapun. Kemudian dalam menghitung itu pasti ada kenaikan hitungan. Ya, atau kalau misalkan hitung mundur ada penurunan hitungan yang jelas, pasti ada perubahan hitungan itu. Jadi nggak mungkin kita ngitung itu 1 itu nggak mungkin. Pasti naik 1, 2, 3, naik 1, atau naik 2, 1, 3, 5, dan seterusnya. Atau malah justru mundur. Mundur nggak masalah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu hitung mundur. Berarti minus 1, minus 1. Sehingga di sini pasti ada increment atau penaikan. Penaikan 1 contohnya di sini. Jadi nanti kalau ada X++, maka X ini sebagai pencacahnya atau penghitungnya itu akan dinaikkan 1 demi 1. Sama seperti ketika kita menghitung dari 1 sampai bilangan tertentu dengan kenaikan 1, 1. 1 tambah 1 jadi 2, tambah 1 lagi jadi 3. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian ada suatu saat ketika hitungan itu harus berhenti, kan kita nggak mungkin menghitung dan mengulang selamanya. Nah, kondisi yang di sini itu dijadikan syarat kapan dia harus berhenti. Selama syarat ini terpenuhi, X
kurang dari sama dengan 5, maka perulangan itu tidak akan berhenti. Ketika sudah tidak terpenuhi lagi, maka perulangan itu akan berhenti. Seperti itu. Jadi dia akan berhenti ketika X-nya sama dengan 6. Karena 5 itu masih kurang dari sama dengan 5. Kita bisa coba. Kita buat file baru namanya loop.php. Seperti itu. Kita buat program PHP. Kemudian kita buat variabel misalnya penghitung, biar kalian jelas. Jadi ini penghitung, dia variabel ini bertugas untuk menghitung banyak ulangan. Tuh. Kemudian perulangan while. Selama penghitung ini kurang dari sama dengan 10, maka kita tampilkan dia echo hitungan ke penghitung br nah ini enggak. Kita copy keterangan dari sini ya. Ini adalah perulangan while mengulang blok kode program selama kondisi terpenuhi. Kita coba. Kita buka dia di filenya adalah loop.php. Nah, oh iya, dia berjalan terus ya. Apa yang menyebabkan dia berjalan terus tanpa henti? Karena kita kurang memberikan dia increment. Jadi dia berulangnya tanpa henti. 1 itu akan selalu kurang dari 10, sehingga dia akan selalu melakukan ini. Untuk mengatasi itu, kita harus kasih increment seperti ini ya. Penghitungannya harus naik. Penghitung plus naik 1 demi 1. Nah, kita reload lagi. Nah, dia akan menghitung dari 1 sampai 10. 1 mulai dari awal ini 1. Kemudian dicek di sini apakah 1 kurang dari sama dengan 10. Jika iya, dia lakukan ini. Kemudian ditambah 1 menjadi 2. Balik ke sini, apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Jika iya, maka lakukan ini. Kemudian lakukan ini lagi, ditambah 1 menjadi 3. Diperiksa apakah 3 kurang dari sama dengan 10. Jika iya, lakukan ini. Dinaikkan lagi terus hingga dia jumlahnya 11. Kemudian ketika 11 diperiksa apakah 11 kurang dari sama dengan 10. Karena tidak, maka dia akan langsung berhenti hitungannya, keluar seperti itu. Itu while loop. Kemudian selain while loops ada do while. Ya, yang do while itu ada do, kemudian kode program yang akan dieksekusi, baru terakhir adalah while. Jadi dia do dulu, lakukan dulu, minimal dia akan berjalan sebanyak 1 kali. Baru while X kurang dari while-nya, syaratnya di sini ditaruh di belakang, sehingga ketika syaratnya ini sudah tidak terpenuhi, maka perulangannya akan berhenti. Kita mau coba pola penghitung 2, kita kasih dia 5 misalnya. Kemudian kita kasih keterangan dulu do while itu, kita kasih do lakukan echo hitungan ke penghitung 2
PR begini, lalu kita kasih incrementnya penghitung 2 plus plus, baru yang di terakhirnya kita kasih while penghitung 2 kurang dari sama dengan 4, misalnya kita kasih kondisinya seperti itu. Nah, kita akan coba apa yang terjadi. Nah, dia akan hanya berjalan satu kali, yaitu melaksanakan ini saja. Kemudian penghitung 2 ditambah, awalnya kan 5. Ketika dia masuk ke sini, dia menjadi 6. 6 kan ditambah dengan 1. Kemudian dia diperiksa di sini, apakah 6 kurang dari sama dengan 4? Jika tidak, ya sudah, dia tidak melakukan apa-apa lagi. Beda lagi ketika kita kasih dia 0 misalnya. Kemudian kita reload, dia akan berulang mulai dari 1 sampai 4. Jadi dari 0 dia melakukan ini dulu, hitungan ke 0, kemudian ditambah 1 menjadi 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, kemudian diperiksa di sini, apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Jika iya, masuk ke echo lagi. Tambah lagi dia 1, apakah 2, 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, apakah 2 kurang dari sama dengan 4? Kalau iya, lakukan lagi echo, terus sampai dia menjadi 5. Ketika 5, apakah 5 itu kurang dari sama dengan 4? Karena tidak, maka dia berhenti. Ini bisa kalian kasih H1 atau H2 perulangan while. Ini bisa kita kasih juga, ini tanda titik koma, jangan lupa. Echo PR H2 aja, perulangan do while. Nah, biar ada bedanya, kurang tanda titik komanya. Jadi kalau kalian salah ketik kurang tanda koma, dia biasanya errornya unexpected token. Itu mesti salah kurang tanda kurung atau kurang tanda koma. Alright, nah kita lanjut ke for loop. Nah, untuk for ini ketika kita sudah tahu berapa kali akan berulang. Jadi ada ini counter inisialisasi, kemudian ada counter test, dan ada increment. Kemudian ada kode yang akan dieksekusi setiap dia berulang. Jadi contoh di sini inisialisasinya adalah 0 atau awal hitungnya adalah 0, berakhir hitungnya pada kurang dari sama dengan 10, kemudian ditambah 1 demi 1. Jadi dia akan 0 akan berhenti menghitung pada 10, kurang dari sama dengan 10, berarti 10 masih masuk hitungan. Ya, itu adalah perulangan for. Kita bisa coba. Perulangan for. Kasih dua perulangan for, koma, kita kasih for y misalnya sama dengan 1, kita hitung dari 1, kemudian kita hentikan dia di 20 kurang dari 20, berarti dia akan berhenti di 19. Ingat ya, karena tandanya kurang dari 20 itu 1, kurang dari 20 itu 19. Kalau saya kasih kurang dari sama dengan 20, maka dia akan berhenti di 20. Jadi tanda ini mempengaruhi. Y plus plus. Echo hitungan ke seperti ini. Nah, ini adalah perulangan for. Kita coba. Nah, ini dia hitung dari 1 sampai 19.
Jadi kita kasih BR biar ada enternya. Nah, 19. Kalau ini saya kasih tanda sama dengan, dia akan masuk sampai ke 20. Nih, hitungan ke 20. Ya, kalian bisa menaruh kode program apa saja sesuai dengan yang kalian inginkan di dalam bloknya perulangan. Jadi perulangan ini akan tergantung pada kalian mau pakai apa. Jadi kalian perlu mengulang kode apa dan berapa kali, itu yang harus kalian pikirkan. Jadi di sini ini kan tidak tujuannya untuk menunjukkan kepada kalian bahwa kita bisa mengulang kode program tertentu. Nah, kode program yang kalian ulang itu tergantung kalian membutuhkan kode program yang mana yang ini diulang. Kemudian yang terakhir adalah perulangan for each. Nah, for each ini dia harus menggunakan array. Karena dia harus menggunakan array, kita akan membahasnya secara detail di kemudian hari ya. Kita sekarang mencoba saja dulu, tidak akan terlalu banyak pembahasan. Nanti akan ada pembahasan array yang lebih detail pada video berikutnya. Kita kasih for each. Nah, for each ini harus membuat sebuah himpunan atau array. Misalnya saya punya array mobil. Mobil dia adalah himpunan yang berisi Avanza, Xenia, Toyota, sorry jangan Toyota ya, Art, gini, lalu Agia, lalu Ayla. Nah, ini array saya. Array saya memiliki elemen sejumlah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen array. Nah, karena 5 elemen array, maka ketika kita menggunakan for each, dia akan berulang sebanyak 5 kali. For each, arraynya saya beri nama mobil, S, nilai, misalnya. Jadi untuk setiap elemen mobil kita jadikan hitungan. Hitungannya kita simpan di variabel nilai. Kita kasih, kita bisa print nilai seperti ini. Nah, ini fungsinya bisa kita pakai untuk mencetak isi dari array. Lihat. Nah, sini Avanza, Xenia, Alphard, Agia, Ayla. Jadi echo ini dia akan berulang sebanyak array. Ini kita bisa kasih dia BR, kemudian H2, perulangan for each. For each. Nah, jadi setiap elemen for each ini kan artinya setiap ya. For each, setiap elemen mobil kita aliaskan dengan nama nilai, dia akan di-echo nilainya. Jadi Avanza akan di-echo, Xenia, Alphard, Agia, dan Ayla. Itu for each. Bisa dipakai untuk menampilkan elemen dari array. Oke. Selain itu, for each juga bisa dipakai untuk mengoutputkan nilai dan key-nya, kuncinya. Misalnya di sini ada, ini kita try it yourself ya. Ada array age, namanya age, sebuah array. Dengan Peter, dia nilainya 35. Ben, dia key-nya 37. Joe, key-nya 43. Usianya ini maksudnya sih. Age, S, X, val, ini untuk nilai ini. Kemudian echo X sama dengan val. Jadi array age ini dialiaskan ke X, kemudian nilainya, valnya di print langsung di sini, sehingga yang di echo adalah X. X-nya ini nanti akan berisi Peter, Ben, dan Joe,
Kemudian filenya berisi 35, 37, dan 43. Nah, kita bisa coba juga echo, kita kasih BR ini, kita bisa buat tinggi badan sama dengan array. Kita kasih Vigo, misalnya tinggi badannya 170. Kemudian Amanda tinggi badannya 165 misalnya. Lalu Reva tinggi badannya 168 misalnya. Seperti itu. Itu variabel yang ada value-nya. Nah, kita looping dia, kita perulangkan. For each tinggi badan S tinggi, kita kasih nilai seperti ini. Kita echo tinggi sama dengan nilai. Nah, oke, kita bisa reload dia seperti ini. Vigo 70, Amanda 165, Reva 168. Seperti itu tentang perulangan for each. Jadi dia mengulang kode program sebanyak jumlah elemen himpunan. Jadi kenapa dia berulang? Ini echo ini satu ditulis satu kali, tapi dia tampil 3 baris di sini, berulang 3 kali karena array-nya memiliki 3 elemen. Sama seperti ini yang for each yang kedua ini, dia 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 elemen array, dia kode programnya ini akan berulang 5 kali. Seperti itu. Biasanya dia dipakai untuk menampilkan seluruh elemen array ya. Array. Baik, anak-anak, itu untuk perulangan ya. Jangan lupa segera dipraktekkan agar supaya segera cepat selesai seluruh materi-materi pembekalannya juga. Dan bagi yang kesulitan, silahkan segera bertanya. Selamat mengerjakan, semoga diberi kelancaran dan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.